Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku semuanya, para pembelajar, kita mendapatkan sangat banyak inspirasi dari kehidupan seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah sosok yang sangat inspiratif dan dia sendiri pernah menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya bahwa aku adalah seorang yang ambisius, yang apabila aku sudah mendapatkan sesuatu yang pengen aku cari, maka aku segera pengen mendapatkan yang lainnya lagi. Dia adalah sosok yang sangat digemari, disenangi oleh generasi di zamannya. Kalau laki-laki menjadikan dia ini sebagai sosok idola untuk dicontoh berbagai gayanya. Kalau perempuan maka banyak yang suka kepada dirinya. Nah, di zaman itu sosok Umar bin Abdul Aziz muda sudah memiliki cita-cita yang demikian tinggi. Di saat anak-anak muda seusianya tidak berani bermimpi yang muluk-muluk, tetapi Umar bin Abdul Aziz di masa mudanya dia bercita-cita pengen menikahi anaknya khalifah. Dia ingin sekali punya istri, anak dari seorang khalifah. Dan qadarullah, Allah pertemukan dia dengan Fatimah, anak khalifah yang sedang berkuasa pada waktu itu. Maka dia menikah dengan Fatimah dan cita-cita menikahi anak khalifah tercapai. Ambisi yang satu ini tercapai. Setelah menikahi anak khalifah, maka dia punya cita-cita pengen jadi gubernur. Qadarullah, Allah pun memudahkan jalannya. Ambisi yang satu ini untuk menjadi gubernur tercapai. Dia akhirnya menjadi gubernur di Madinah. Setelah menjadi gubernur, dia pun punya cita-cita yang lebih tinggi, yaitu aku pengen menjadi khalifah. Dan akhirnya dia pun dimudahkan oleh Allah SWT sampai akhirnya benar-benar Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Nah, sahabat sekalian, setelah dia mencapai puncak dari jabatan yang bisa diraih oleh manusia di zamannya, tentu sudah tidak ada lagi. Setelah gubernur meningkat menjadi khalifah, lalu apa lagi? Tidak ada. Sudah selesai kalau melihat dari apa yang bisa dicapai oleh manusia pada waktu itu. Maka setelah dia menjadi khalifah, ambisi yang paling tinggi yang dia miliki adalah dia ingin masuk surga. Dia katakan, sudah tercapai semua yang aku inginkan. Dan oleh karena itu, sekarang aku tinggal berpikir satu hal, bahwa aku ingin mendapatkan surganya Allah SWT. Dengan obsesi ingin mendapatkan surganya Allah inilah, maka dia melakukan berbagai macam hal agar betul-betul dia bisa mendapatkan surganya Allah itu. Di antaranya, dia sumbangkan semua harta kekayaannya ke Baitul Mal negara. Masya Allah, kalau para penguasa, para pemimpin di zaman kita hidup sekarang, banyak yang semula tidak punya apa-apa, lalu setelah memimpin, setelah menjabat, setelah berkuasa, dia memiliki sangat banyak hal. Berkebalikan dengan Umar bin Abdul Aziz. Dulu dia orang yang berkecukupan, memiliki banyak harta, tetapi setelah dia menjabat menjadi khalifah, maka dia sumbangkan semua harta kekayaannya ke Baitul Mal negara. Dan pada waktu itulah dia menjadi sangat miskin. Kisah miskinnya Umar bin Abdul Aziz adalah ketika dia sudah menjadi khalifah, karena semua hartanya disumbangkan ke Baitul Mal negara. Dulu dia adalah orang yang berkecukupan dengan harta, dia orang yang kaya, tetapi itu sebelum menjadi khalifah. Ketika seorang sahabatnya berkomentar tentang perilaku Umar bin Abdul Aziz, dia bercerita bahwa dulu aku menemani Umar bin Abdul Aziz ketika dia masih menjadi gubernur di Madinah. Pada waktu itu dia meminta kepada aku untuk dibelikan baju, dan akhirnya aku belikan padanya satu baju yang harganya 100 dinar, dan kemudian dia mengatakan, ini baju
bagus tapi sayang harganya murah. Dan ketika dia sudah menjadi khalifah, lalu sahabat ini pun diminta membelikan baju, lalu dia belikan baju yang harganya 10 dinar, sepersepuluhnya dari ketika zaman dulu. Dan ketika diberikan baju itu, diberitahu harganya, dia mengatakan, ini baju bagus, tapi sayang, harganya mahal. Sesuatu yang sangat berubah cara dia berkomentar antara ketika dulu belum menjadi khalifah dengan setelah dia menjadi khalifah. Dan akhirnya sahabat ini menangis mendengarkan komentar itu. Ditanya oleh khalifah, kenapa kamu menangis? Dan dia katakan, aku ingat tentang pakaian yang aku belikan untukmu di zaman dulu, dan apa komentarmu? Demikian pula dengan pakaian yang aku belikan di zaman sekarang, dan apa komentarmu? Itu yang membuatku menangis. Maka di saat itulah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai saudaraku, aku adalah seorang yang ambisius. Jiwaku adalah jiwa yang ambisius. Apabila aku sudah mendapatkan sesuatu, maka aku pengen segera mendapatkan sesuatu yang lain lagi. Dan sekarang karena aku sudah menjadi khalifah, tidak ada lagi ambisiku kecuali aku ingin mendapatkan surganya Allah SWT. Maka di saat seperti itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani rakyatnya. Dia sangat berhati-hati dengan segala sesuatu. Dia dengar salah satu anak laki-lakinya membeli cincin yang ada perhiasan batu yang berharga dengan harga 1000 dinar. Dia segera kirim surat kepada anaknya itu karena tinggalnya terpisah, sudah memiliki keluarga sendiri. Suratnya berisi, aku mendengar engkau membeli cincin yang ada perhiasannya senilai 1000 dinar. Aku perintahkan kepada kamu untuk engkau jual cincin itu dan kenyangkanlah 1000 orang yang miskin. Cukuplah engkau memiliki cincin besi yang engkau tuliskan pada cincin besi itu, bersyukurlah hamba yang mengetahui posisi dirinya. Khalifah Umar tidak ingin anaknya bermewah-mewah. Khalifah Umar tidak ingin anaknya memiliki sesuatu perhiasan. Dan oleh karena itu, dia lebih mementingkan bahwa uang 1000 dinar yang engkau gunakan untuk membeli perhiasan itu, lebih baik engkau infakkan untuk mengenyangkan 1000 orang miskin, 1000 orang yang kelaparan. Dan engkau cukup memiliki cincin besi, tidak perlu ada perhiasannya. Cincin besi adalah simbol orang miskin di zamannya. Kalau sahabat ingat bagaimana dulu Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang mau menikah tetapi tidak punya sesuatu untuk mahar, Nabi menyuruhnya untuk pulanglah dan carilah sesuatu di rumahmu walaupun hanya cincin besi. Cincin besi adalah perhiasan yang dipakai oleh orang-orang yang tidak punya apa-apa. Karena tidak punya perhiasan maka dia gunakan cincin besi itu. Dan Khalifah Umar menasihati anak laki-lakinya agar dia tidak bermegah-megah. Berbeda dengan beberapa kalangan pejabat di zaman kita, di mana anak-anaknya pun bermegah-megah dengan mobil-mobil yang mewah. Istri mereka juga tampil dengan berbagai perhiasan-perhiasan maupun dengan peralatan hidup yang serba branded. Tidak demikian dengan Khalifah Umar. Dia hidup dengan sangat sederhana sampai suatu ketika dia menyaksikan anak-anak perempuannya makan tanpa lauk dengan segala sesuatu yang serba sedikit. Tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati kecuali makanan pokok dan tidak ada tambahan lauknya. Dan melihat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bersabarlah wahai putriku, bukankah engkau tidak ingin ayahmu ini kelak akan disiksa oleh Allah SWT di neraka oleh karena menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Maka marilah kita nikmati apa yang ada ini. Semua yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah berusaha untuk berhati-hati dalam kehidupannya, memberikan kontribusi sebaik mungkin kepada rakyat yang dilayaninya. Setiap hari ketika melihat orang-orang lalu lalang di depan rumahnya, Umar bin Abdul Aziz menyatakan pada mereka, siapakah di antara kalian anak-anak muda yang ingin menikah tetapi tidak mampu untuk membiayai pernikahannya. Dia menawarkan bahwa apabila ada orang-orang kesulitan, silakan tidak sungkan untuk menyampaikan kepada khalifah dan khalifah akan membantunya. Luar biasa yang dilakukan untuk rakyat. Maka sebagaimana kisah yang sering kita dengar, dalam waktu 2 tahun semenjak pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz sudah tidak menjumpai lagi orang yang layak untuk mendapatkan zakat.
tidak ada lagi mustahik. 2 tahun pemerintahnya semuanya menjadi muzaki. Kerja keras yang luar biasa dengan contoh yang nyata dari sang pemimpinnya sendiri. Inilah ambisi yang benar. Inilah ambisi yang dibolehkan dalam Islam. Bahwa seseorang berambisi dalam konteks ketaatan, ambisi dalam kebaikan, ambisi untuk melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk agama Allah, untuk Islam, untuk menunaikan berbagai macam ketaatan yang bisa membawa ridhonya Allah SWT. Sahabatku sekalian, miliki jiwa ambisius, tetapi bukan ambisi untuk memperkaya diri sendiri. Milikilah jiwa yang ambisius, tetapi bukan ambisi yang untuk memikirkan kepentingan sendiri, kesenangan sendiri, atau diri dan keluarganya, atau dengan kelompok kecilnya, tetapi ambisilah untuk masyarakat, untuk umat, untuk agama ini. Maka contoh Umar bin Abdul Aziz, seseorang yang ambisius, tetapi ambisinya adalah untuk kebenaran, ambisinya adalah untuk ketaatan, ambisinya adalah untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk pribadi maupun keluarganya, tetapi untuk umat. Ambisinya semuanya adalah untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Sesuatu cita-cita yang selayaknya kita miliki semuanya. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi pribadi yang ambisi, tetapi untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk kebenaran, untuk mencapai ridha Allah SWT, untuk mencapai surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.